Ini adalah video bagian ke-16 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Pernah gak sih kalian beli gula, tapi pas dicampur ke teh, tehnya gak jadi manis? Rasanya aneh banget kan? Secara fisik itu gula, warnanya putih, butirannya kristal, tapi fungsinya hilang. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada keberagaman kita. Sering kali kita bangga banget sama label Islam yang ada di KTP kita. Kita bangga sama ritual yang kita jalani tiap hari. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah punya rasa manisnya? Apakah label Islam itu sudah berubah jadi sifat Islami di dalam diri kita? Hari ini, kita mau ngobrol santai tapi mendalam soal hakikat Islam. Bukan soal benar atau salah, tapi soal rasa. Kita mau membedah apa itu tabula rasa, tentang bagaimana kembali ke titik nol untuk memahami kenapa sih kita beragama. Poin 1. Gula vs rasa manis, label vs esensi. Banyak dari kita yang lahir sudah dalam keadaan Islam, warisan dari orang tua, kakek, nenek, itu berkah, tapi sekaligus jebakan. Kenapa jebakan? Karena seringkali kita menjalankan agama cuma sebagai gugur kewajiban. Takut dosa, ya udah salat. Takut neraka, ya udah puasa, tapi jiwanya gak ikut hadir. Kita harus mulai sadar kalau ada perbedaan besar antara beragama Islam dan memiliki sifat Islami. Ada sebuah penelitian menarik yang sempat viral, tentang negara mana yang paling Islami di dunia. Ternyata peringkat atasnya bukan negara-negara Timur Tengah atau Indonesia, tapi justru negara seperti Selandia Baru. Kok bisa? Karena di sana tingkat korupsinya rendah, kejujurannya tinggi, dan cara mereka menghargai sesama manusia itu sangat Islami. Islam itu sifat, kawan-kawan, bukan cuma benda atau label. Kalau kita berlabel Islam tapi mulut kita masih tajam menyakiti orang, atau hati kita masih penuh dengki, mungkin kita itu gula yang kehilangan manisnya. Poin 2. Musuh terbesar adalah ego. Secara bahasa, Islam itu artinya total surrender, berserah secara total. Tapi jujur deh, seberapa sering kita benar-benar berserah? Biasanya kita lebih sering mendikte Tuhan daripada berserah. Kita pengen ini, kita pengen itu. Dan kalau gak keturutan, kita marah. Hakikat Islam itu sebenarnya adalah perang melawan ego. Ego itu sifatnya pengen menang sendiri, pengen dipuji, pengen dianggap paling benar. Selama ego ini masih jadi Tuhan di hati kita gak akan pernah bisa jadi muslim yang sejati. Coba cek, kalau kita merasa lebih suci daripada orang yang gak salat, itu ego. Kalau kita merasa paling benar sendiri dan hobi ngomong kafir ke orang lain, itu juga ego. Padahal, inti dari berserah adalah melepaskan semua atribut keakuan kita. Kita ini cuma alatnya, skenarionya punya Allah. Masa alat mau ngatur yang punya skenario? Poin 3. Jembatan dan ribuan jalan pulang. Kita sering banget ribut soal teknis. Salatmu kok tangannya di situ? Kok kamu tarawihnya cuma segini rakaatnya? Kita ribut di kemasannya, tapi lupa isinya. Bayangkan agama itu sebagai jembatan. Tujuannya satu, Allah. Nah, jembatan itu bentuknya bisa macam-macam. Ada yang lewat jembatan kayu, ada yang beton, ada yang lewat jalan pintas. Semua nabi membawa esensi yang sama, tapi jalannya beda-beda sesuai zaman dan budayanya. Logikanya gini, kalau ada 7 miliar manusia di bumi, berarti ada 7 miliar jalan unik untuk pulang menuju Tuhan. Jadi, kenapa kita harus repot ngurusin jalan orang lain? Fokus aja sama jalan kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk menilai cara orang berjalan, sampai kita sendiri lupa kalau kita belum melangkah kemana-mana. Poin 4. Rahmat bagi semesta, bukan cuma buat kita. Ingat kalimat rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi semesta alam, bukan cuma rahmat bagi sesama muslim. Artinya, kehadiran kita sebagai seorang muslim harusnya bikin kucing di jalan ngerasa aman, bikin pohon ngerasa terlindungi, dan bikin orang yang beda agama sama kita ngerasa damai. Kalau kehadiran kita malah bikin orang takut, bikin suasana jadi tegang, atau penuh kebencian,
Berarti ada yang salah sama cara kita memahami Islam. Islam itu aslam, artinya damai. Kita tutup salat kita dengan menoleh ke kanan dan kiri sambil mengucap salam damai. Itu simbol kalau setelah berhubungan sama Tuhan, kita harus menebar damai ke makhluk di sekitar kita. Penutup, mengislamkan jiwa. Jadi teman-teman, di akhir perjalanan nanti, kita gak akan ditanya apa label di KTP kita. KTP itu gak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah rekaman di jiwa kita. Apakah jiwa kita sudah islami? Apakah jiwa kita sudah penuh cinta, sudah tenang, dan sudah berserah? Mari kita pelan-pelan turunin telunjuk kita yang biasanya hobi menyalahkan orang di luar sana, dan mulai arahkan ke dalam diri. Ada apa dengan saya? Bukan, kenapa dia? Yuk, kita belajar jadi Islam yang bukan cuma ritual fisik, tapi Islam yang jiwanya juga berserah. Jadi Islam yang membuat dunia ini sedikit lebih indah karena kehadiran kita. Terima kasih sudah menemani obrolan kali ini. Semoga kita semua bisa menemukan manisnya iman di dalam hati masing-masing. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Di video bagian 17 playlist mengisi kertas kosong berikutnya.